Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Prayata dari Prodi PGSD 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 5, mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi. Saya di sini akan mulai dari bab 1 yang berjudul Konsep Dasar Lahirnya Pendidikan Sosial Budaya dan Teknologi. Permasalahan pokok yang ingin dicarikan pemecahannya melalui studi PLSTB ini adalah masalah kealaman, masalah sosial, dan masalah kebudayaan. Melalui mata kuliah PLSTB, permasalahan kealaman, sosial, dan kebudayaan tidak hanya didekati dari segi pencarian alternatif pemecahan permasalahannya saja, tetapi dari segi pendidikannya. Pasal 1 angka 1 UUD RI nomor 2 tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang sistem pendidikan nasional diharapkan keluaran atau kelulusan perguruan tinggi akan memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah kealaman, sosial, kejiwaan yang didukung kemauan dan kemampuan relatif memadai secara bertanggung jawab, bisa memberi kontribusi berarti dalam usaha pemerintah dan masyarakat sekitarnya. IAD bertugas menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkup kealaman, misalnya banjir, pencemaran, atau polusi, dan sebagainya dengan menggunakan pendekatan interdisiplin dan multidisipliner, terutama lingkup rumpun IIK. ISD bertugas menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkup sosial, misalnya kriminalitas, kemacetan lalu lintas, dan sebagainya, dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner, terutama dalam lingkup rumpun IIS. IBD bertugas menawarkan alternatif pemecahan masalah yang timbul dalam lingkup kebudayaan, kejiwaan, misalnya mentalitas, disiplin, dan sebagainya, dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, terutama dalam lingkup rumpun IIB, ilmu pengetahuan sebagai produk budaya dalam pengembangan penerapannya, menuntut tanggung jawab. Penerapan dan pemanfaatannya itu wajib diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan hidup, termasuk kelestarian alam, lingkungan, bukan justru sebaliknya, membunuh umat manusia serta merusak alam sekitar. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan lingkungan sosial dan budaya teknologi. Untuk melihat lebih dekat pada hakikat PLSTB serta ilmu apa saja yang menjiwainya, yaitu yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada budaya, yang kelima ada teknologi. Pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi bertujuan yang pertama itu meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk Tuhan dalam mendekatkan diri kepadanya melalui hubungan sesama manusia dan lingkungan alam. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial, budaya, dan bagian yang tak terpisahkan dari alam sekitarnya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam lingkungan hidup. Macam-macam pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan interdisipliner, multidisipliner, cross-disipliner, atau paling tidak dengan menggunakan multi aspek atau pendekatan multidimensi. Saya akan menjelaskan materi bab 2 yang berjudul Kedudukan Manusia sebagai Makhluk Individu dan Sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Prancis individual, artinya seorang. Dalam hal ini adalah satu orang menjadi individer, berarti makhluk individual yang tidak dapat dibagi-bagikan. Ciri-ciri watak seseorang individu yang konsisten yang memberikan kepadanya identitas yang khusus disebut dengan kepribadian. Unsur kepribadian selanjutnya adalah perasaan selalu bersifat subjektif dan tidak pernah objektif. Misalnya perasaan bersalah yang ada pada seseorang akan melahirkan kehendak untuk menebus atau minimal untuk memperkecil kesalahan tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau masyarakat.
Manusia membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya. Sedangkan masyarakat itu sendiri memiliki pengertian, yaitu kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Pengembangan potensi manusia. Dalam mengembangkan potensi yang ada pada manusia bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, diantaranya pendekatan filosofis, pendekatan kronologis, pendekatan fungsional, dan pendekatan sosial. Namun, yang kami tekankan adalah dua pendekatan, yaitu fungsional dan sosial. Berikutnya, bab 3, pendidikan sosial dan budaya di lingkungan sekolah dasar. Pengertian pendidikan sosial di sekolah dasar. Pendidikan adalah usaha-usaha sadar oleh orang dewasa terhadap perkembangan dan jasmani rohani untuk menumbuhkan dan membentuk personalitas yang utuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masyarakat. Metode pendekatan dan cakupannya dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. 1. Metode pendidikan sosial. Yang dimaksud metode di sini adalah suatu kerangka kerja dan dasar-dasar pemikiran digunakan cara-cara khusus. Metode merupakan jalan menuju suatu tujuan. Ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama itu langsung, yang dimaksud adalah mengadakan hubungan langsung secara pribadi dan kekeluargaan dengan individu-individu yang bersangkutan. Yang kedua ada tidak langsung, adalah mengadakan hubungan secara tidak langsung kepada individu atau masyarakat yang menjadi sasaran, melainkan sasaran antara misalnya dalam hal dapat ditempuh dengan mengubah kebiasaan, struktur, kekayaan di masyarakat, dan cara kerja. Cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. Dalam lingkungan masyarakat kita bisa hidup untuk bersikap yang pertama itu toleransi, solidaritas, saling menghargai, tolong menolong. Masalah sosial di sekolah dasar adalah tempat untuk siswa-siswi menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Beberapa masalah sosial seperti kesulitan dalam persahabatan, kesulitan dalam mencari teman, merasa tersaing dalam aktivitas kelompok, kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam kelompoknya. 5. Kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga. 6. Kesulitan dalam menghadapi situasi lingkungan sosial yang baru. 7. Kesulitan dalam melakukan sosialisasi dalam lingkungannya. Budaya di lingkungan sekolah dasar. Budaya sekolah bersifat dinamik, milik seluruh warga sekolah, merupakan hasil perjalanan sekolah serta merupakan produk dari interaksi berbagai kekuatan yang masuk ke sekolah. Saya akan melanjutkan ke bab 4 yang berjudul Nilai dan Moral dalam Lingkungan Sekolah Dasar. Kebutuhan nilai dalam sekolah dasar. Yang pertama itu konsep dan hakikat nilai perilaku manusia terkait dengan nilai. Bahkan nilai menjadi aspek penting yang dibutuhkan oleh manusia. Sosiologi tidak berbicara tentang nilai itu sendiri, tetapi lebih menekankan sejauh mana sesuatu nilai akan mempengaruhi perilaku seseorang dan hubungannya dengan orang lain. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro, membagi nilai menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Dalam kajian sosiologi, yang dimaksud dengan sistem nilai adalah nilai inti dari masyarakat. Adanya sistem nilai budaya yang meresap dan berakar kuat di dalam jiwa masyarakat, maka akan sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat. Hakikat adalah unsur yang harus atau wajib ada untuk adanya sesuatu. Contohnya, misalnya apa yang membuat kita tahu bahwa benda itu adalah buku tulis. Yang paling utama adalah adanya kertas yang
kedua yaitu kertas yang terjilid dengan rapi. Nah, kertas itu yang merupakan unsur utama dari sebuah buku. Selanjutnya, peran hukum dalam masyarakat. Pengertian hukum. Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum memiliki pengertian yang bermacam-macam, tergantung dari tempat dan waktu di mana hukum tersebut berlaku. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Unsur-unsur hukum, yang pertama ada peraturan dibuat oleh yang berwenang, yang kedua ada tujuannya mengatur tata tertib, yang ketiga ada mempunyai ciri memerintah dan melarang, yang keempat bersifat memaksa dan ditaati. Fungsi dan tujuan hukum. Dua fungsi hukum yang pokok adalah sebagai kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Peran moral di lingkungan siswa. Sekolah dasar. Pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yakni mores, kata jamak dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan dengan susila. Perbedaan antara kesopanan dan moral. Kedua kaidah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama diarahkan pada perbuatan manusia, bersifat intersubjektif dan berkenaan hubungan sesama manusia. Perbedaannya adalah kaidah moral adalah kaidah yang pada akhirnya mengarah pada jenis kehidupan yang akan dijalani oleh manusia. Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang mendefinisikan seorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. Terakhir saya akan menjelaskan materi bab 5 yang berjudul Interaksi Sosial, Kelompok Sosial, Masyarakat dan Komunitas. Interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Kata interaksi sosial berasal dari kata inter dan action. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Interaksi sosial terjadi dengan didasari oleh faktor-faktor. Yang pertama imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, dan keempat simpati. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, cooperation, persaingan, competition, pertentangan atau pertikaian, konflik. Pengertian sosialisasi, yaitu proses di mana seseorang anak belajar menjadi seseorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Pada tahap game stage, seorang anak tidak hanya telah mengetahui peranan yang harus dijalankannya, tetapi telah pula mengetahui peranan yang harus dijalankan oleh seorang lain dengan siapa ia berinteraksi. Pertanyaan saya, apa yang terjadi jika seorang anak tidak mengalami sosialisasi? Karena kemampuan seorang anak berperan sebagai anggota masyarakat tergantung pada sosialisasi, maka seseorang yang tidak mengalami sosialisasi tidak akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, pola sosialisasi. Pada dasarnya, kita mengenal dua pola, yaitu pola yang represi dengan kekerasan atau hukuman dan partisipator, yaitu partisipasi. Masyarakat desa dan masyarakat kota. Sebuah desa seringkali ditandai dengan kehidupan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk keramaian penduduknya, ramah tamah, saling mengenal satu sama lain. Mata pencaharian penduduknya kebanyakan sebagai petani atau nelayan. Orang di desa mempunyai hubungan yang lebih erat dan mendalam antar sesama warganya. Dan untuk masyarakat kota, sebuah kota seringkali ditandai dengan kehidupan yang ramai, wilayahnya yang luas, penduduknya banyak, hubungannya yang tidak erat satu sama lain, dan mata pencarian penduduknya bermacam-macam. Menurut Surjono Sukamto, masyarakat kota dan desa memiliki perhatian yang berbeda, khususnya perhatian terhadap keperluan hidup.
Kalau untuk di desa yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan pokok. Fungsi-fungsi yang lainnya dia abaikan. Lain dengan pandangan orang kota, mereka melihat selain kebutuhan pokok, pandangan masyarakat sekitarnya sangat mereka perhatikan. Kalau menghidangkan makanan, misalnya diusahakan menghidangkannya mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.